Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah minggu pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hardiantri Asmoro Adi. Dan dalam ibadah minggu kali ini kita akan mendoakan anak-anak kita yang naik jenjang. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita mulai ibadah ini dan mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 21 bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Biarlah setiap kita menghayati dan mengimani bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kiranya menyertai dan melingkupi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Juga hamba-Nya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, dalam bulan keluarga ini kita juga akan mendoakan anak-anak kita yang naik jenjang. Jadi dari pratama naik ke jenjang madya, yang madya naik ke jenjang remaja. Dan anak-anak yang akan kita doakan akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Adapun anak-anak yang akan naik jenjang sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak yang naik jenjang ke pratama. Anak Wima, anak Surya, anak Arnel, anak Abed, anak Yasmin, anak Lulu, anak Tristan, anak Lionel. Sedangkan anak yang naik jenjang ke madya, yang pertama, anak Joyce, anak Kenzo, anak Rio, anak Vio, anak Satria. Sedangkan anak-anak yang naik jenjang ke remaja. Yang pertama, anak Veve, anak Yesa, anak Sheila, anak Endo, anak Moses, anak Siska. Maka kini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama mendoakannya, mari kita menyanyikan Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW. Dan biarlah ini mengingatkan kita bahwa setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan Allah pun
diundang untuk membangun persekutuan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Kita nyanyikan Aku Anak GKJW. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab, ku rajin dalam persekutuan. GKJW gerejaku. Kini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama berdoa untuk anak-anak kita secara khusus yang mengalami naik jenjang, dan biarlah rahmat Tuhan melingkupi. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur jika saat ini kami masih dianugerahi kekuatan sehingga dapat membangun persekutuan. Kami percaya bahwa persekutuan kami ini dapat terjadi oleh karena kebaikan Tuhan semata. Dan saat ini Tuhan, secara khusus kami rindu berdoa untuk anak-anak kami. Saat ini mereka memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang TK ke SD, yang SD ke SMP, yang SMP ke SMA, yang SMA pun juga memasuki universitas. Demikian pula dengan pembinaan kerohanian yang kami lakukan melalui sarana GKJW Sukolilo. Ada banyak anak yang kemudian naik jenjang dari balita ke pratama, pratama ke madya, madya ke remaja. Maka kami ingin memohonkan Tuhan berkat, kami ingin memohonkan kekuatan. Dan biarlah kami meyakini bahwa di dalam cinta kasih Tuhan, anak-anak kami sungguh dapat bertumbuh di dalam kasih, di dalam kebaikan, di dalam kelembutan. Kiranya hikmat Tuhan melingkupi, kebaikan Tuhan mengiringi, dan biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak terang yang siap menggarami dunia, yang siap menerangi dunia. Dan di tengah situasi yang serba baru, di tengah pola adaptasi yang harus mereka lakukan, kami memohonkan daya juang, supaya sungguh anak-anak kami tetap dimampukan untuk membawa berkat, menjadi dampak, menghadirkan serangkaian dampak yang positif, walaupun kami tengah berada di tengah konteks krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kami serahkan anak-anak kami, biarlah juga orang tua yang merawat, Tuhan lingkupi dengan hikmat, dengan kesabaran, dengan rahmat, dan juga kiranya Tuhan memperlengkapi para pamong dengan hikmat yang bersumber dari Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Dan saat ini Tuhan, ketika kami mengingat semua kebaikan Tuhan, kami juga menyadari bahwa ada banyak hal buruk yang telah kami lakukan. Maka senada dengan hal itu, kami saat ini juga rindu mengakui dosa secara jujur, secara terbuka di hadapan Tuhan Allah. Sebab kami sadar Tuhan, pikiran kami seringkali kami gunakan untuk memikirkan hal yang buruk. Perkataan kami pun juga terkadang menyakiti hati orang-orang yang ada di dekat kami. Demikian pula dengan kelakuan dan perbuatan kami. Maka saat ini sungguh kami mengakui dosa dan kesalahan, dan biarlah rahmat Tuhan secara utuh mendekap, melingkupi, menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah itu dinyatakan kepada setiap kita melalui Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah yang bersumber dari Tuhan. Syukur kepada Allah, dan mari kita meresponnya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang akan didahului dengan pembacaan dan doa yang akan dipimpin dan dihantar oleh salah seorang anggota majelis. Bacaan yang akan mendasari kita terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Bapak Ibu, kini saatnya kita akan membaca dan mengumulkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk saat ini karena penyertaan-Mu saja kami kembali dapat beribadah bersama dengan saudara-saudara kami di GKJW Sukolilo. Meski kami berjauhan Bapa, namun hati kami menyatu pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau melembutkan hati kami, supaya firman-Mu dapat tumbuh dengan subur di dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkati Bapak Pendeta Hardian yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan mengurapi dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Maka yang berbahagia ialah setiap kita yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 318 bait yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga.
Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bagaimana kabar panjenengan? Harapannya apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita, sesudah Gusti Yesus menyatakan misi dan tujuan kehadirannya, tujuan kedatangannya ke dunia pada murid-murid Yohanes, dikisahkan Gusti Yesus lalu mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Lalu di ayat yang ke-28, Gusti Yesus mengungkapkan sebuah ajakan yang sangat indah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu yang diungkapkan di dalam Matius 11 ayat 28. Dan jika saat ini kita berbicara tentang beban, siapa yang tidak punya beban hidup? Siapa yang tidak punya beban hidup? Setiap kita pasti punya beban, pergumulan, pemikiran tertentu, permasalahan tertentu yang di dalam bacaan kita ini digambarkan sebagai kuk. Kuk itu semacam kayu lengkung Bapak Ibu Saudara. Kayu yang bentuknya lengkung yang dipasangkan di tengkuknya kerbau atau sapi. Jadi kalau dalam bahasa Jawa disebut sebagai pasangan. Nah, di dalam konteks pandemi yang kita hadapi saat ini, bahkan semula orang yang merasa tidak punya beban dalam hidup pun menjadi terbeban kan. Artinya memang saat ini tidak ada seorang pun yang bebas dari beban kehidupan. Kita semua memiliki dalam bentuk yang berbeda-beda beban dan pergumulan masing-masing. Namun kemudian bagaimana menjelaskan ungkapan Gusti Yesus? Gusti Yesus itu kan paring dawuh bersabda, aku akan memberi kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang sebab enak dan bebanku pun ringan, kan begitu nggih. Namun faktanya Gusti Yesus itu kan tidak bebas dari derita. Gusti Yesus itu bahkan mengalami kesengsaraan yang begitu dahsyat hingga wafat, hingga sedo sinalib, wafat di kayu salib. Lantas bagaimana menjelaskannya? Satu sisi mengajak kita untuk datang kepadanya karena di dalam Sang Kristus Yesus tersedia kelegaan, namun di sisi lain Gusti Yesus sendiri tidak bebas dari derita. Begini Bapak Ibu Saudara, beban dan derita sebenarnya tidak begitu saja hilang, tidak begitu saja tersingkir ketika kita nderek Gusti. Sebab beban dan penderitaan sebenarnya justru menjadi jalan menuju dasar kokoh yang terdapat di balik semua kesukaran hidup yang kita alami itu. Dan dasar kokoh itu adalah dasar yang sangat menenteramkan, yang melegakan, yang terdapat di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati yang merupakan wujud nyata dari cinta, sebagaimana diungkapkan di dalam bacaan kita. Jadi sekali lagi nderek Gusti itu tidak secara otomatis lalu beban dan penderitaan kita tersingkir. Mboten. Tidak. Justru sebaliknya, beban dan derita itu menjadi jalan yang mengarahkan kita pada dasar yang kokoh, dasar ketentraman, dasar ketenangan di dalam cinta Tuhan yang terdapat dan melampaui yang ada di balik semua kesukaran hidup kita. Dalam peristiwa Kalvari, Bapak Ibu Saudara, Gusti Yesus itu kan melepaskan semuanya. Di kayu salib Gusti Yesus melepaskan semuanya, kepemilikan dilepaskan semuanya. Keluarganya, ibunya, saudaranya, semuanya dilepaskan.
reputasinya dilepaskan, bahkan nyawanya dilepaskan, semuanya dilepaskan. Sehingga hanya satu yang tersisa, yakni cinta. Sebab peristiwa salib menandai begitu besar cinta Allah kepada dunia, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka seberat apapun beban, pergumulan yang Bapak Ibu Saudara tanggung, mari datang ke dalam cinta Tuhan. Mari menghidupi cinta Tuhan yang mengungkapkan dengan jelas, aku akan melegakanmu. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk bisa datang kepada Gusti yang menganugerahkan kelegaan, yang sebelumnya telah menawarkan cintanya kepada kita, maka tidak ada cara lain. Yang pertama, kita harus membuka diri, bukan menutup, tapi membuka diri. Dan yang kedua, taat, manut. Karena ini kan datang, kita mendatangi, kita taat dengan otoritas, dengan kedaulatan Tuhan. Tidak menyuruh, tidak meminta Tuhan, tapi kita yang mendatangi Tuhan, yang terlebih dahulu mengulurkan tangannya untuk setiap kita. Dan yang ketiga, tentu harus merasa tak berdaya, merasa diri rapuh seperti anak kecil. Sebab itulah mengapa ayat 25 muncul. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, ayat yang ke-25, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Artinya rahasia itu disingkapkan untuk orang yang kecil. Ada kata-kata orang kecil. Bukan berarti kemudian beriman itu harus naif, karena dikatakan rahasia itu disingkapkan untuk orang kecil, tapi disembunyikan untuk orang yang bijak, orang yang pandai. Bukan berarti kemudian beriman itu lalu kita tidak usah memperhatikan logika dan intelektual. Tidak, bukan begitu. Sebab tentu intelektual, nalar itu anugerah Tuhan, dan Tuhan menghendaki kita untuk menjadi sosok yang arif, sosok yang tidak bebal. Efesus 5 ayat 15 misalnya. Namun jangan kemudian, hikmatnya di sini, jangan kemudian kita merasa diri besar. Jangan kemudian kita merasa diri pandai, merasa diri cerdik, merasa diri pintar, lalu arogan, lalu menjadi sosok yang sombong. Adigang, adigung, adiguno kalau dalam bahasa Jawa. Dan lalu kehilangan kebergantungan pada Allah. Bagian yang terakhir itu penting Bapak Ibu Saudara. Kebergantungan pada Tuhan Allah. Jika tadi di awal kita mendoakan anak-anak kecil yang naik jenjang dari balita ke pratama, pratama ke madya, madya ke remaja, yang remaja juga siap-siap sidi ke pemuda. Sebenarnya ada hal yang luar biasa yang dapat kita teladani dari anak-anak kecil. Apakah itu? Kesediaan untuk selalu bergantung. Itu hal yang luar biasa yang mereka miliki. Walaupun terkadang mereka berusaha terlihat mandiri, namun anak kecil kan selalu bergantung. Mereka selalu mengulurkan tangan, mereka selalu meminta untuk digandeng, mereka selalu meminta untuk digendong. Ada hal yang indah dari anak kecil yang selalu bergantung. Dan itu hal yang baik yang juga harus kita teladani. Bergantung pada lengan yang kekal, bergantung pada cinta Allah di dalam Sang Kristus Yesus melalui Sang Roh Kudus. Maka akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari melepaskan diri dari perasaan mampu mengontrol jalan hidup kita dan datanglah ke dalam pelukan cinta Tuhan. Mari bergantung pada lengan Allah Bapa di dalam Sang Kristus Yesus yang menawarkan cintanya kepada setiap kita. Dan kemudian mengundang kita untuk bersama-sama berpadu, menyatukan cinta itu bersama dengan keluarga, bersama dengan persekutuan, dalam rangka kemudian juga menghadirkan pelayanan yang juga diliputi oleh cinta, pelayanan diakonia, pelayanan cinta kasih.
Dan pada kesempatan ini, izinkan saya juga mengungkapkan ucapan terima kasih serta ucapan syukur atas partisipasi Bapak Ibu Saudara yang mendukung diakonia, mendukung pelayanan cinta kasih, berbagi kasih kita, aksi membagikan sembako hingga bulan ini, hingga bulan Juni, kita telah masuk ke gelombang yang kelima. Selain berbagi kasih, terima kasih juga atas partisipasinya dalam bedah rumah yang sebenarnya menjadi wujud nyata pelayanan persekutuan dalam hal cinta kasih, sekaligus menegaskan bahwa sebenarnya krisis ini tidak pernah menghalangi kita. Kondisi pandemi COVID-19 ini justru semakin menguatkan relasi, afeksi, dan diakoni. Relasi itu hubungan, afeksi yang diwarnai oleh cinta kasih tentunya, dan diakoni, pelayanan cinta kasih. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kemudian cahaya cinta kasih Allah di dalam Sang Kristus Yesus memandu kita untuk datang ke dalam pelukan Tuhan yang akan memampukan kita juga untuk menghadirkan cinta secara nyata. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Dan gini Bapak Ibu Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan minggu sebagai wujud ungkapan syukur kita. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 mengungkapkan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita kumpulkan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 385, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Kini mari kita bersama berdoa, kita masuk ke dalam doa syafaat, dan nanti di akhir kita nyanyikan doa Bapa kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk datang kepada Tuhan,
untuk berpaut pada lengan Tuhan yang berlimpah dengan cinta, yang selalu sedia untuk memeluk dan merengkuh setiap kami. Maka sungguh mampukanlah kami Tuhan untuk hidup di dalam cinta, supaya kata-kata kami, kelakuan, perbuatan kami juga boleh berlimpah dengan cinta dan ada damai sejahtera yang boleh semakin dialami oleh dunia, oleh kehidupan. Baru saja kami mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya persembahan itu boleh berguna dalam menunjang pelayanan, juga mendukung diakonia atau pelayanan cinta kasih. Kami juga ingin menyerahkan keberadaan kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Di tengah pandemi yang disebabkan oleh COVID-19, kami rindu untuk tetap hidup dalam pengharapan. Kami tidak ingin terjebak dalam paranoia, dalam ketakutan berlebih. Namun kami juga tidak ingin begitu saja kehilangan kewaspadaan. Kami harus tetap menjaga diri dengan baik, memberlakukan protokol kesehatan dalam rangka merawat kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Maka sungguh kami serahkan kaum Adiuswo, Bapak Ibu kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya kesehatan yang bersumber dari Tuhan, pengayoman Tuhan sendiri yang melingkupi, menguatkan. Kami serahkan Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang harus bekerja di luar rumah. Kami memohonkan pengayoman, semangat. Kami memohonkan kesehatan, daya juang. Demikian pula dengan keberadaan anak-anak kami serahkan secara utuh di dalam tangan kuasa Tuhan, dan biarlah yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan saja yang nyata. Demikian pula dengan keprihatinan yang melanda dunia, dengan keprihatinan yang melanda bangsa negara kami Indonesia. Kami rindu yang terbaik boleh hadir, boleh nyata. Dan biarlah kami menjadi contoh, menjadi teladan dalam mengupayakan semua hal yang baik. Sebab untuk itu kami diundang untuk menjadi murid Tuhan yang memberlakukan secara disiplin ketetapan peraturan demi ngurip-urip, demi merawat kehidupan. Sungguh Tuhan, sebenarnya ada begitu banyak keinginan yang kami haturkan kepada Tuhan, yang kami rindu untuk kami sampaikan kepada Tuhan. Namun kami sadar bahwa terkadang kehendak Tuhan tidak kami berlakukan. Kami hanya menyodorkan serangkaian keinginan dan kehendak kami secara egois kepada Tuhan. Maka saat ini kami ingin menyerahkan diri di dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam ketaatan, dan sungguh mampukanlah kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu mengakhiri dengan bersama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin.
Maka gini Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadat kita. Biarlah cahaya cinta Allah Bapa di dalam Sang Kristus Yesus boleh memandu kita, supaya kita selalu ingat untuk datang ke dalam pelukan Sang Kristus Yesus yang akan memampukan kita untuk menghadirkan cinta. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari kita akhiri ibadat dan kita terima berkat yang bersumber dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Sang Roh Kudus kiranya menyertai keluarga, menyertai Bapak Ibu Saudara, menguatkan persekutuan dari hari ini hingga kekal selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus